Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video klarifikasi untuk hasil diskusi topik 3 dan topik 4 ya. Jadi topik 3 ada analisa flavonoid berdasarkan spektrum UV, dan topik 4 analisa flavonoid berdasarkan spektrum NMR. Oke, jadi untuk soalnya sudah diberikan dan sudah ada template untuk menggambar spektrum UV-nya. Oke, ini adalah soalnya. Jadi setelah diberikan pergeseran, nah ini diberikan reaksi geser, maka jika ada kondisi yang sesuai, tergantung dengan kompleks yang terbentuk antar flavonoid dengan reaksi geser itu, maka akan menimbulkan pergeseran batokromik atau hypsokromik. Nah, pergeseran ini bisa dianalisa apa saja substitusi yang kira-kira menempel pada struktur utama flavonoid itu. Oke, di sini sudah digambar dengan baik. Ada absorbansinya dari 0,7 sampai 0,8. Oke. Yang pertama adalah metanol, kebanyakan batokromik ya, ada beberapa yang hypsokromik. Yang hypsokromik itu di sini NaOH dan AlCl3 di pita 2, berarti di sekitar sini. Nah, tapi gambarnya kurang kelihatan ya, kan sebetulnya ini kan representasi ini, misalnya hisokromik yang ini adalah ini dikurang ini, berarti kan dia bergeser ke kiri. Ini metanol NaOH, sedangkan di sini metanol NaOH itu yang warna merah. Nah, yang warna merah sepertinya yang di pita 2-nya ini tidak hypsokromik ya, mungkin nanti bisa diperbaiki, harusnya hypso. Jadi yang saya minta gambar disesuaikan dengan tabelnya saja. Kemudian ini juga ada yang hypso 1, pergeserannya ke kiri ya. Jadi ini AlCl3 digambar kayaknya belum kelihatan juga hypsonya ya, karena metanolnya di sini. Kalau kita gambar itu kan tergantung dari panjang gelombangnya, berarti kita tarik lurus ke sini ya kan. Nah, itu kan kalau yang metanol sudah paling kiri gitu. Seharusnya kalau hypsokromik peaknya lebih ke kiri, seperti ini kira-kira gitu ya. Oke. Oke, di sini ada kesimpulannya. Ada substitusi OH di 4 aksen hidroksil. Oke. Biasanya ini ditandai di NaOH ya, atau NaOH. NaOH dan NaOH itu reaksi geser yang sama, mempengaruhi 4 aksen hidroksil di pita 1. Dan kemudian setelah 5 menit kita lihat setelah 5 menit dia tidak mengalami degradasi. Jadi artinya di sini ada kemungkinan ada 4 aksen hidroksi. Kemudian ada C3 dan C5. Oke, ini bisa ditunjukkan dari AlCl3 atau H3BO3 ya. Yang ini. Kemudian 7OH itu dari NaOH. H3BO3 itu C3 aksen, 4 aksen. Atau kemungkinan juga bisa 4 aksen, 5 aksen itu bisa juga. Oke, baik. Itu jawaban dari kelompok A. Sekarang kita lihat jawaban dari kelompok B. Kelompok B. Oke, ini sebetulnya dari jurnal yang sama ya, saya yang ambil. Jadi di sini nanti bedanya kemungkinan adalah di sini. Dari AlCl3-nya. Jadi pada saat ditambahkan AlCl3,
peak yang dari pita 2 tidak ada. Kemudian ini pita satunya ada pergeseran juga. Nah, mungkin kita lihat dulu ini sudah digambari sesuai atau belum. MO metanolnya warna oranye 345. Oke, ada yang di kiri ya, kelihatan isokromiknya itu. Oh, 280 ding, 280 kanan. Metanol yang mana sih? Oh, yang biru. Oke. Oke, metanolnya yang biru, yang pita 2-nya batokromik semua, berarti di sebelah kanan. Oke, kemudian yang pita satunya ada di sebelah kanan juga ya. 345. Oke. Kemudian rangka dasar flavonol 3OH tersubstitusi karena flavonol pita 1 berada di rentang 330, 360, pita 2 flavonol berada di rentang 250, 280. Oke. Nah, itu bisa juga Anda tentukan dulu rentang UV untuk flavonol ya. Flavonol maksud saya. Karena ada perbedaan sedikit ya dari peak yang terbentuk dari pita 1 dan pita 2. Oke, kalau kita lihat di sini pergeserannya cukup besar. Kemudian di NaOH itu juga ada pergeseran di pita 1. H3BO3 ada pergeseran di pita 1. Nah, kemungkinan di sini berarti ada ortodihidroksi. Nah, Cl3-nya ada juga di pita 1. Berarti ada ortodihidroksi nih di sekitar 3 aksen 4 aksen atau 4 aksen 5 aksen. Nah, tapi pita 2-nya sepertinya karena di sini tidak terbentuk peak, kemungkinan tidak terbentuk kompleks ya. Pita 2 itu kan representatif untuk cincin yang ini, sehingga kemungkinan tidak ada OH di 5 sini. Gitu ya, karena AlCl3 kan membentuknya di sini atau di sini, tapi dia bisa membentuk 3 di sini dan dinyatakan dengan hasilnya ini juga. Oke, kita bisa lanjut ke C. Oke, di sini juga sama ya, ada reaksi geseran NaOH, AlCl3, NaOHC, NaOHC dan H3BO3. Oh, ini pecah gambarnya ya. Mungkin nanti bisa diupload ulang ya untuk kelompok C. NaOH 3 4 aksen 7 trihidroksiflavon, AlCl3 5 hidroksiflavon, NaOHC 7 OH, NaOHC 3 ortodihidroksi. Oke. Kita cek dulu. Jadi di sini metanol NaOH itu membentuk batokromik ya di sini dan di sini. Artinya kemungkinan ada 4 aksen OH. Kemudian AlCl3 dan HCl itu membentuk batokromik di pita 1. Jadi kemungkinan pita 1 itu kan berarti di sebelah kanan ya, kemungkinan ada ortodihidroksi di sebelah cincin B. Kemudian NaOHC, nah ini pita 2-nya membentuk pergeseran, jadi kemungkinan ada ada 7 ya, 7 OH NaOHC, kemudian NaOHC H3BO3. Nah, ini pergeserannya sebetulnya sangat kecil ya, jadi kemungkinan tidak terbentuk atau tidak ada ortodihidroksi di sini. Jadi kemungkinan substitusinya karena ada AlCl3 di sini, kemungkinan ada 3 OH, kemudian ada 4 aksen OH, kemudian ada 7 OH ya. Sepertinya tidak ada ortodihidroksi. Tapi mungkin nanti bisa kita cek jurnalnya bareng-bareng. Maaf. Kelompok D. Oke. Nah, ini pergeserannya juga tidak banyak ya, tapi ini hampir 20 mili nanometer sih.
Ini harus diperjelas apakah betul ada 4 aksen OH atau tidak. Nah, ini LCL3-nya tidak ada, pergeserannya sedikit sekali, jadi kemungkinan tidak ada 3 OH. NaOAC, nah tapi NaOAC ada di sini nih. Kemungkinan ada 7 OH, kemudian H3BO3-nya tinggi ya, 39,5, kemungkinan ada orto dihidroksi. Oke. Nah, ini nilai pergeserannya kecil ya, jadi mungkin harus konfirmasi dengan instrumen lain. Terdapat OH di mana? 4 kali maksudnya ya. Tapi ini pergeserannya biasanya minimal 20, tapi nggak apa-apa lah mungkin. Tapi ini negatif. Oh, positif, salah nih. Harusnya positif ya. Kalau negatif hipsokromik dong. Ini kan positif. Kalau jurnal pasti akan menunjukkan hipsokromik itu dengan tanda negatif ya. Oke. Gambarnya betokromik semua ya, metanol yang warna merah. Nah, ini kan metanol warna merah tapi ada hipsokromik yang H3BO3. Semua betokromik ya, ini kan positif semua. Berarti semua pergeserannya ke arah kanan. Jadi harusnya puncak yang terbentuk itu lebih ke kanan. Kalau yang metanol yang merah, nah berarti yang oranye ini harusnya lebih di kanan gitu. Oke. Kelompok D, ini kelompok E. Nah, ini kalau misalnya ada gini berarti dia hipsokromik. Nah, ini dilihat dulu ya dari metanolnya, dia di pita berapa. Oke, di sini sudah ditentukan flavanon ya. Nah, jadi kemungkinan ini tidak terjadi betokromik ya, betul, tidak ada substitusi OH. Kemudian NaOH tidak dapat dinyatakan gugus hidrosil proprietars betokromik. Oke. Kemudian HCl3 tidak terlihat tapi hipsokromik. Kemungkinan ya tidak ada 3 atau nih. Sayang sekali di sini tidak dilakukan H3BO3 ya, jadi tidak bisa dianalisa ada autodihidroksi atau tidak. Oke, itu adalah klarifikasi untuk kelompok untuk semua kelompok di topik 3. Sekarang untuk yang NMR ya. Ya, ini sudah ya, naringin dan kelompok A dan B sudah ya, tinggal kelompok C. Nah, kelompok C itu sebetulnya tipenya sama dengan A. Bedanya yang satu glukosida, yang satu hidroksi. Jadi kalau naringin itu dia di sini glukosa ya, sedangkan kalau naringanin di sini adalah bentuk aklikonnya. Nah, itu sama. Jadi yang tadi saya katakan spektrum yang cukup spesifik untuk flavonoid itu kan 6 dan 8 ya. 6 dan 8 biasanya ada di sekitar ini 6,5 ini. Nah, kemudian sisanya ini karena ada mirror ya, ada simetris. Jadi ini milik 2 aksen, 6 aksen, 3 aksen, 5 aksen. Itu adalah 2 spektrum yang terbentuk ini adalah milik yang tadi ya. Dianggap 2H karena ini dianggap sama atau simetris. Nah, nanti yang menentukan adalah chemical shift-nya. Siapa yang paling deshielding atau siapa yang paling shielded. Jadi kalau 2 aksen 6 aksen, karena di sini posisinya lebih banyak menarik elektron sehingga dia di posisinya lebih deshielded. Sedangkan kalau yang 2 aksen 5 aksen 3 aksen itu posisinya lebih shielded. Oke, begitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah dinyatakan di dalam tabel. Ini sebetulnya sudah dirangkum oleh satu jurnal. Cukup spesifik ya, coba kita cek. Berarti ini masuk golongan flavan. Oh, tapi di sini nggak ada adanya flavanon. Flavanon gimana nih?
sampai 5,5 double doublet. Kemudian ada 2,3 sampai 2,8. 2H, 3H. 2 dan 3. Oke. Itu adalah seharusnya peak yang muncul di flavanon ya. Nggak ada flavan ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kira-kira seperti itu untuk interpretasinya. Saya tidak minta Anda untuk menghafalkan chemical shift ya, tapi seenggaknya Anda paham kenapa disebut sebagai deshielded atau shielded, atau kenapa posisi di chemical shift-nya di situ gitu. Oke, kemudian kelompok D. Nah, ini sebetulnya ada sudah saya hanya meminta Anda menjelaskan saja karena di sini posisi spektrumnya sudah terjawab ya berdasarkan gambar ini. Jadi kalau misalnya C itu adalah milik H yang ada di sini. Mama itu apa? Kemudian D adalah posisi H untuk di sini, A itu A yang ini itu adalah posisi untuk yang di sini. Seperti itu ya. Tinggal disamakan posisinya dengan spektrumnya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana bisa di situ posisinya. Di sini dijawabnya spektrum A memiliki proton hidroksil OH, chemical shift-nya 13 ppm, downfield ditarik oleh atom O pada posisi 5. Oke. Berikatan dengan gugus aromatik pusing pada posisi 2 aksen 6 aksen. Sebentar kemudian akhirnya muncul dengan 2 spektrum pergeseran 7,9. Oke. Aromatik 3,5 aksen lebih upfield, betul, sehingga terbentuk mirror. Oke. H berikatan dengan C posisi 3 dari yang mati sehingga pergeseran 6,8. Oke, ini 68 ya. Oke. Bukan. C posisi 3. Oh, 3. Oke, betul. Sehingga memiliki pergeseran kimia 6,8 ppm. Oke, saya salah baca. Oke. Nah, ini juga cukup spesifik ya. Cuman ini belum dijelaskan singlet double doubletnya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau untuk flavon ya, flavon artinya di sini nggak ada 3OH. Nah, artinya di sini diisi dengan H. Nah, H ini karena dia nggak punya tetangga dan dia satu-satunya H untuk di sistem cincin yang ini, maka akan terbentuk spektrum yang tajam sekali, satu splittingnya satu peak. Ya, ini adalah yang D ini gitu. Jadi dengan adanya satu peak yang tajam di daerah 3 sini, itu adalah salah satu tanda bahwa senyawa ini termasuk golongan flavon. Beda dengan flavonol karena ini ditempati oleh OH sehingga H-nya nggak ada, sehingga peak ini nanti nggak ada ya. Oke, ini kelompok D, kelompok terakhir ya, kelompok E. Oke, nah ini adalah interpretasi tabel ya. Jadi ini digabung ya penjelasannya ya, 13C NMR sama 1H NMR. Oke, nggak apa-apa. Pergeseran 80-13, ada CH pada posisi nomor 2, terdapat pergeseran pada menandakan penambahan satu atom H sehingga splitting N1. Tapi berdasarkan data spektrum splittingnya DD ya, double doublet di posisi ini. Dia cerita bentar, saya juga jadi mikir dulu, dia cerita yang posisi 2 ya. Nah, dia nggak bilang ini posisi 2. Oh, ini sudah posisi nomor 2. Oke. Sebenarnya lebih bagus dikasih tabel lagi ya, tapi nggak apa-apa. Ini posisi nomor 3. Oke, ini 43,54 menurut harga CH2. Kemudian 2,4 DD double doublet. Oke. Singlet ya. Oke, ya kira-kira seperti ini ya cara bacanya. Kalau yang TD triple doublets, oke betul. Kemudian ada satu lagi apa namanya?
TQ ada nggak? Posisi mana sih, jadi balik-balik lagi. 7 aksen belum terjawab nih. TQ itu apa? TQ itu triple quartet ya, tapi ini di posisi 7 aksen. Kemungkinan kalau seperti ini, kemungkinan ya ini adalah glukosa ya, karena glukosa itu juga karena dia siklik, biasanya atom tetanganya saling mempengaruhi. Oke, kira-kira seperti itu klarifikasinya. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, silahkan komen atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.